Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia perlu waspada terhadap berbagai potensi risiko, mulai dari resesi, utang, geopolitik, hingga perubahan iklim atau climate change yang akan mengancam perekonomian global pada tahun 2023. Saya ingin sampaikan beberapa alasan untuk kita waspada pada 2023 sebelum kita optimis pada 2023. Ungkapnya dalam CEO Banking Forum di Jakarta, Senin 10 Januari 2023. Sri Mulyani menuturkan potensi resesi tahun ini salah satunya mulai tercermin dari Dana Moneter Internasional atau IMF yang memperkirakan ekonomi global tahun 2023 hanya tumbuh sebesar 2,7%. Perkiraan IMF terhadap ekonomi global tahun 2023 tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraannya untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang sebesar 3,2%. Bahkan realisasi pertumbuhan pada tahun 2021 sebesar 6%. Melalui perkiraan itu, IMF pun memprediksi 30% sampai 40% dari perekonomian negara-negara di dunia akan mengalami resesi pada tahun ini. Selain ancaman resesi, dunia turut dihadapkan dengan ancaman utang negara yang sudah tidak sustainable atau berkelanjutan pada tahun 2023. Terdapat lebih dari 63 negara di dunia yang utangnya dalam kondisi mendekati bahkan sudah tidak berkelanjutan, hingga hal ini menjadi salah satu topik utama dalam gelaran presidensi G20 di Indonesia. Tahun 2023 dunia harus menjinakkan inflasi dengan menaikkan suku bunga pada saat debit stoknya tinggi. Namun hal ini pasti akan berdampak tidak hanya terhadap resesi, tapi di berbagai negara yang utangnya sangat tinggi berpotensi mengalami debit krisis, jelas Sri Mulyani. Terlebih lagi, ia mengatakan utang-utang di negara Asia Selatan saat ini semuanya sedang dalam kondisi stres, mulai dari Bangladesh, Sri Lanka, dan Pakistan masuk menjadi pasien IMF. Tak hanya sampai di situ, pergeseran fundamental yang terjadi pada geopolitik turut memperparah dunia yang sedang dihadapkan dalam kondisi resiko ekonomi dan keuangan karena akan mengganggu supply chain global. Sementara krisis yang tak kalah mengancam adalah terkait perubahan iklim, yang saat ini aspek tersebut sudah menjadi pembicaraan mainstream di dunia, termasuk dalam financial market. Sri Mulyani menjelaskan, perubahan iklim juga menjadi topik utama dalam G20, termasuk mengenai sustainable finance dan memasukkan resiko perubahan iklim terhadap setiap keputusan perencanaan penganggaran di sektor keuangan. It would not only wipe out all development progress that has been achieved over the past decades, particularly in emerging economies, but it would also propel us over an environmental tipping point into uncharted territory where no future will be sustainable.